Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, bersama saya Dipo Nurbahagia. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat serta mengulas informasi penting apa saja yang termuat di Harian Kompas edisi Jumat 9 Agustus 2024. Spesial sekali karena Harian Kompas edisi hari ini memasang foto besar full untuk halaman utama, yakni untuk Fedrik Leonardo yang merupakan pahlawan kita di ajang Olimpiade Paris 2024 karena meraih torehan pertama emas pada hari kemarin dengan judul 4 detik Fedrik Leonardo untuk selamanya. Hanya dengan waktu 4 detik, Fedrik Leonardo membuat Indonesia Raya berkumandang di Paris. Dia menjadi pahlawan bangsa. Nah, untuk informasi terkait dengan keberhasilan Fedrik Leonardo yang sukses menyabet medali emas, ini juga dimuat di Harian Kompas halaman 15 dengan judul 4 detik Fedrik. Selain Fedrik Leonardo, medali emas kedua Indonesia ini juga kembali ditorehkan dan berhasil disumbangkan oleh Rizky Juniansyah di cabur angkat besi di kelas 73 kg putra. Rizky meraih total angkatan 354 kg, sekaligus memecahkan rekor baru Olimpiade. Rizky Juniansyah berhasil memulai angkatan snatch dengan raihan 155 kg yang mampu diangkat di percobaan kedua. Di angkatan clean and jerk, Rizky langsung mencoba angkatan seberat 191 kg di percobaan pertama dan 199 kg di percobaan kedua hingga berhasil diangkatnya. Medali emas pun menjadi milik atlet berusia 21 tahun ini dengan total 354. Medali perak dan perunggu masing-masing menjadi milik Rapon Wichuma asal Thailand serta atlet Bulgaria Bosidar Dimitrov Andreev. Itulah tadi, saudara, bagaimana kemudian raihan prestasi kemudian berhasil ditorehkan oleh atlet kita. Nah, kita akan kembali beralih ke informasi lainnya terkait dengan judul kursi-kursi persembahan hati untuk Bapak Suci. Dua kursi yang akan digunakan Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungan di Jakarta September mendatang merupakan persembahan hati dari siswa SMK Pendidikan Industri Kayu Atas atau PIKA. Nah, selain informasi terkait dengan kehadiran Paus nanti pada September mendatang, tetapi di bawah juga ada informasi lainnya terkait dengan ekshumasi jenazah Afif Maulana. Dengan judul pemeriksaan otopsi ulang butuh waktu 4 hingga 5 pekan. Otopsi ulang dilakukan terhadap jenazah Afif Maulana berusia 18 tahun yang diduga disiksa polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan sampel diperkirakan bias ataupun bisa didapat dalam 4 hingga 5 pekan mendatang. Ketua Tim Ekshumasi dan Otopsi Ulang Jenazah Afif Maulana, Ade Firmansyah Sugiarto, mengatakan timnya sudah mengumpulkan 19 sampel dari tubuh Afif, yaitu 3 sampel jaringan keras atau tulang dan 16 sampel jaringan lunak. Selanjutnya pemeriksaan histopatologi forensik dan pemeriksaan diatom dilakukan terhadap sampel-sampel itu. Itu tadi, saudara, informasi penting dan menarik yang dapat Anda baca dan juga tentu ulas di Harian Kompas edisi Jumat 9 Agustus 2024 atau Anda dapat mengaksesnya melalui laman kompas.id.